Kegiatan menyusui merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan oleh setiap ibu pasca melahirkan anaknya ke dunia. WHO dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif adalah sampai bayi berusia 6 bulan. Selanjutnya dilengkapi dengan makanan pendamping ASI yang bentuk teksturnya itu bertahap, mulai dari makanan saring, makanan lunak, makanan semi padat, hingga makanan padat atau sejenis makanan keluarga. Akan tetapi, ada beberapa masalah yang dapat mengganggu pemberian ASI ibu kepada bayinya. Salah satunya adalah ASI tidak lancar atau bahkan tidak bisa keluar. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017, pemberian ASI di Indonesia pada bayi berusia 0 hingga 6 bulan masih di bawah 50%, yakni sebesar 29,5%. Dan berdasarkan data Riskesdas 2018, proporsi pola pemberian ASI eksklusif di Indonesia juga masih rendah, yaitu sebesar 37,3%. Rendahnya angka tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif, ketidaktelatenan ibu ketika ASI tidak lancar dan tidak dapat keluar, atau bahkan hanya ingin simpel saja, yaitu cukup memberikan susu formula. Padahal, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hal itu tentu menjadi sorotan, mengingat sebagian besar kebutuhan zat gizi ada pada ASI. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Terdapat banyak faktor mengenai ASI yang tidak lancar, salah satunya adalah asupan makanan ibu itu sendiri. Lantas, makanan apa saja sih yang bisa memperlancar keluarnya ASI? Nah, sebelum beranjak ke pokok bahasan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terdapat beberapa makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh para ibu hamil atau ibu pasca melahirkan untuk kelancaran ASI-nya. Makanan yang termasuk dalam kategori bisa melancarkan ASI disebut juga dengan galactogog. Galactogog merupakan bahan makanan yang dapat merangsang peningkatan produksi ASI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal, terdapat beberapa sumber makanan yang dapat meningkatkan air susu ibu. Di antaranya daun katuk, terbangun, dan fenugreek. Oke, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada daun katuk atau yang disebut dengan Sauropus androgynous. Sebuah jurnal tahun 2021 dengan judul The Impact of Moringa Leaves, Katuk Leaves, and Oxytocin Message on Quantity and Quality of Mother's Milk, a Patient Health Center in Bali, yang ditulis oleh Niputu Mastiningsi, menyatakan bahwa setelah diberikan ekstrak daun katuk, ibu hamil dengan usia 36 hingga 40 minggu mengalami peningkatan produksi dan kuantitas ASI. Dibuktikan dengan analisis data yang diukur di setiap minggunya, menunjukkan adanya peningkatan volume ASI yang dihasilkan oleh responden. Terdapat senyawa aktif dalam daun katuk, yaitu polifenol dan steroid yang berperan dalam refleks prolaktin untuk meningkatkan produksi ASI dan merangsang oksitosin untuk memacu pengeluaran ASI. Selain daun katuk, terdapat daun lain loh yang bisa memperlancar pengeluaran ASI, yaitu daun terbangun atau Coleus amboinicus. Pada penelitian yang berjudul Terbangun Increase Prolactin Levels and Breast Milk Production in Breastfeeding Mothers yang ditulis oleh Ratna Prahesti dan teman-teman pada tahun 2020, mengemukakan bahwa dalam penelitiannya pada kelompok perlakuan yang diberi teh daun terbangun mengalami peningkatan kadar prolaktin dan produksi ASI dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi daun terbangun. Memang benar, selaras dengan teori, daun terbangun mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan produksi dan pengeluaran ASI seperti senyawa polifenol, tanin, dan alkaloid. Yang terakhir ada fenugreek. Fenugreek disebut juga dengan kelabat atau meti. Fenugreek dengan nama latin Trigonella phaeonum graecium dapat mengatasi gangguan pengeluaran ASI. Senyawa diosgenin yang terkandung di dalam biji fenugreek memiliki sifat seperti fitoestrogen yang efektif untuk merangsang produksi ASI. Jurnal dengan judul Effect of
fenugreek on breast milk production and weight gain among infants in the first week of life tahun 2020 yang ditulis oleh Rena Raffi dan teman-teman mengatakan bahwa fenugreek efektif untuk meningkatkan produksi ASI yang diamati dalam peningkatan frekuensi buang air kecil dan berat badan bayi selama 1 minggu pertama kehidupan. Selain itu, ada beberapa tips nih buat ibu hamil dan ibu menyusui. Pertama, biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, mulai dari makanan yang mengandung tinggi energi, protein, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Hal ini bertujuan untuk memelihara kesehatan ibu dan kualitas ASI. Berbicara tentang protein, konsumsi protein tinggi dapat meningkatkan sintesis hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan dalam produksi ASI. Yang kedua, minum air putih lebih banyak dari biasanya. Mengingat komponen terbesar ASI adalah air, maka disarankan ibu yang sedang menyusui untuk minum air putih lebih banyak. Selain itu, air putih juga berguna untuk kesehatan ibu untuk menghidrasi tubuhnya. Konsumsi air putih pada ibu menyusui sebesar 2 kali lipat dari ibu yang tidak menyusui, yaitu disarankan 2.300 hingga 2.500 ml atau sama dengan 12 hingga 13 gelas untuk menghasilkan 600 hingga 800 ml ASI per hari. Yang terakhir, batasi konsumsi kopi. Kandungan kafein pada kopi yang dikonsumsi oleh ibu menyusui dapat mempengaruhi kualitas ASI. Efeknya, bayi susah tidur. Selain itu, metabolisme bayi bisa terganggu karena tubuh bayi masih belum siap untuk mensintesis senyawa kafein. Untuk itu, perlu adanya pembatasan konsumsi kopi, yakni tidak lebih dari 300 mg per hari. Dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan supply and demand, yang artinya semakin sering menyusui, maka produksi ASI akan semakin banyak. Nah, itu dia serba-serbi sumber makanan yang dapat memperlancar produksi ASI. Yuk, edukasi diri sendiri dan orang sekitar, khususnya ibu yang sedang menyusui untuk mengkonsumsi makanan pelancar ASI, agar produksi ASI menjadi banyak dan si adik bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Izzah dari Ilmu Giziku, sampai bertemu di video selanjutnya.